Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit berbagi informasi ya kepada Bapak Ibu sekalian mengenai cara pengurusan akte kelahiran anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, akta kelahiran anak ini adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Adapun pembuatan akte kelahiran anak itu bisa dilakukan di Disdukcapil atau di unit pelayanan teknis atau UPT Disduk yang berada di wilayah kabupaten atau kota Bapak Ibu sekalian. Nah, sebetulnya pengurusan akte kelahiran ini tidak sesulit apa yang kita bayangkan, gitu ya. Selama kita mengetahui prosesnya, prosedurnya, persyaratannya, maka hal itu bisa memudahkan kita dalam mengurus akte kelahiran anak. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam pengurusan akte kelahiran anak. Yang pertama yaitu persyaratan yang harus dipenuhi adalah persiapkan berkas surat keterangan kelahiran. Nah, surat keterangan kelahiran ini Bapak Ibu bisa dapatkan di Faskes atau fasilitas kesehatan, baik itu di bidan, di dokter atau di rumah sakit di mana anak tersebut dilahirkan. Tapi kalau seumpama anak tersebut misalkan dilahirkan bukan di fasilitas kesehatan seperti di bidan, di rumah sakit atau di dokter, maka Bapak Ibu bisa meminta surat keterangan lahir dari ada SPTJM di situ yang disediakan oleh Disdukcapil maupun UPT Disduk, yang namanya SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan lembar SPTJM tersebut di sana, di Disdukcapil maupun di UPT setempat, yang kemudian nanti Bapak Ibu bisa isi di sana ya. Selanjutnya, selain surat keterangan lahir juga ada yang harus disiapkan dokumen yaitu fotokopi KTP kedua orang tua ya. Jadi fotokopi KTP kedua orang tua ini juga harus sudah disiapkan ya. Utamakan fotokopi KTP-nya ini KTP yang sudah elektronik, eKTP namanya ya. Selanjutnya siapkan juga fotokopi KTP dua orang saksi ya. Dua orang saksi ini yang memang mengetahui peristiwa kelahiran si anak ya, siapapun itu boleh, mau saudara, mau tetangga, yang penting dia siap jadi saksi ya untuk kemudian dimintai fotokopi KTP sebagai saksi ya, 2 orang cukup. Selanjutnya berkas yang harus disiapkan yaitu kartu keluarga ya, fotokopi kartu keluarga. Kemudian buku nikah atau akta nikah kedua orang tua ya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana seandainya kedua orang tua tidak memiliki buku nikah atau akte pernikahan? Nah, Bapak Ibu bisa meminta lembar SPAI namanya, surat pernyataan anak ibu ya, atau SPTJM yang disediakan oleh Disdukcapil maupun UPT Disduk setempat. Jadi di sana nanti Bapak Ibu tinggal mengisi. Sudah disediakan, tinggal isi saja ya. Nanti ada form-form yang harus dilengkapi di sana. Nah, berkas selanjutnya yang harus dilengkapi yaitu kalau seandainya anak ini sudah dewasa ya, bukan lagi disebut anak-anak tapi sudah dewasa.
Nah, ada yang harus dilengkapi yaitu ijazah ya. Jadi siapkan juga ijazah. Kalau seumpama telat ya dalam pengurusan aktenya, misalkan sudah dewasa baru diurus nih akte kelahirannya. Jadi siapkan juga fotokopi ijazah ya. Nah, persyaratan itu kalau sudah lengkap semua ya, tinggal nanti Bapak Ibu mendatangi Disduk Capil atau UPT Disduk setempat yang berada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti petugas yang berada di sana akan melakukan verifikasi ya kelengkapan berkasnya ya. Bapak Ibu bisa lebih lengkap lagi bertanya ke para petugas yang ada di sana. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, sangat mudah ya. Demikian informasi dari saya terkait dengan cara pengurusan akte kelahiran anak. Mudah-mudahan bisa memberikan satu wawasan buat kita semua sebagai informasi yang bisa mudah-mudahan bisa mendatangkan kebermanfaatan buat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.